Selamat pagi anak-anak, salam semangat dan salam sehat bagi kita semuanya. Masih bersama Anisha Kusniadi di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 4 dengan muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Siapkan semangat kalian untuk belajar hari ini ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis otot dan sendi pada manusia. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya, kita buka pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai belajar untuk hari ini. Tahukah kamu, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk kaki dan tangan. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Otot tersusun dalam lapisan bersilangan ke arah bawah sampai ke tulang. Fungsi otot bermacam-macam, antara lain menggerakkan tulang, membentuk ekspresi wajah, menggerakkan jantung, tempat pembuluh darah, dan menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan letak dan fungsinya, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik. Otot lurik menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita, misalnya menggerakkan tangan dan kaki. Otot lurik, atau lebih dikenal dengan otot rangka, merupakan otot-otot yang melekat pada tulang manusia. Otot lurik memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk silindris dan panjang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, serta bekerja secara cepat dan mudah lelah.
Jenis yang kedua adalah otot polos. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kesadaran. Artinya, otot ini bekerja tanpa dipengaruhi oleh otak. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos terletak di organ dalam manusia, seperti lambung, usus halus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih atau urin. Jenis yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung untuk menggerakkan jantung. Otot jantung merupakan otot yang terletak di jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi berikut ini. Sendi peluru. Sendi peluru merupakan tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi pelana. Sendi pelana contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah. Sendi geser. Sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Sendi engsel. Sendi engsel contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Sendi putar. Sendi putar contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. 1. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. 2. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Gerakan menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian anggota tubuh. Contohnya, gerakan mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka ketika tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Yang ketiga adalah gerak menaikkan. Gerakan ini dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya, gerakan pada saat mulut terbuka, kemudian kembali tertutup. Hal ini terjadi karena gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kembali ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. 4. Gerak memutar. Gerakan ini dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya, gerakan kepala menengok kanan dan kiri, serta gerakan berputarnya lengan. 5. Gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya, gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini.
Seperti biasa ya, jangan lupa kerjakan latihan soal yang berada di modul kalian. Selamat mengerjakan. Go go go! Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga bertambah lagi ilmu untuk hari ini ya. Semoga membawa manfaat bagi kita. Tetap belajar di rumah selama kalian di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.